炼制火狐丹的过程果然繁琐。那是，您还好吗？放心吧，没问题。Setelah Grandmaster Huan dan Xiaoyan berhasil menaklukkan api 9 naga guntur milik Ketua Tang Zhen, akhirnya mereka berdua pun diundang ke sebuah ruangan khusus. Di dalam ruangan itu, Ketua Tang Zhen pun menjelaskan beberapa hal, termasuk rencananya untuk memurnikan pil tingkat 7 tingkat atas. Pil itu rencananya akan dibuat oleh Ketua Tang Zhen dengan bantuan Grandmaster Huan dan Xiaoyan. Ketua Tang Zhen pun mengatakan kalau pil tingkat 7 itu sangat berguna untuk mengobati luka dari putrinya. Seperti diketahui, putri Tang Zhen yang bernama Ho Er itu sedang berusaha untuk menaklukkan api 9 naga guntur, namun dia menerima serangan balik. Oleh karena itu, Tang Zhen pun mencari beberapa alkemis yang dapat membantunya untuk membuatkan sebuah pil tingkat 7. Namun syaratnya, sang alkemis itu harus dapat menaklukkan api 9 naga guntur miliknya. Kebetulan Grandmaster Huan dan Xiaoyan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Ketua Tang Zhen. Tang Zhen pun mengatakan kalau dirinya sangat menyayangi putrinya. Dia tidak ingin putrinya menderita bahkan mati. Oleh karena itu, dia pun memohon bantuan dari Grandmaster Huan dan Xiaoyan untuk menyempurnakan pil tingkat 7. Di sela obrolannya dengan Ketua Tang Zhen, tiba-tiba Xiaoyan pun teringat akan masa lalunya ketika dia bersama ayahnya. Xiaoyan pun mengingat waktu dulu dia selalu disayangi dan disemangati oleh ayahnya. Di sela lamunannya, akhirnya Xiaoyan pun tersadar, lalu dia pun menyetujui permintaan dari Ketua Tang Zhen untuk menyempurnakan pil tingkat 7. Keesokan harinya, di sebuah altar yang cukup luas, Ketua Tang Zhen dan beberapa ketua dari lembah api yang terbakar telah mempersiapkan sebuah tempat khusus untuk pemurnian pil tingkat 7. Sebelum memulai pemurnian pil, Ketua Tang Zhen pun mengatakan kalau pil tingkat 7 yang akan disempurnakan oleh Grandmaster Huan dan Xiaoyan adalah pil tingkat 7 Bodhisattva Api, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Tang Zhen pun mengeluarkan sebuah tungku pemurnian obat di hadapan Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Begitu tungku pemurnian itu dikeluarkan oleh Tang Zhen, mereka semua pun menjadi kaget. Mereka tidak menyangka kalau tungku legendaris itu dimiliki oleh lembah api yang terbakar. Melihat tungku pemurnian pil legendaris di hadapannya, Grandmaster Huan pun sangat terpukau. Sementara itu di tempat yang lain, Ketua Tang Zhen pun berkata, butuh waktu dan usaha yang cukup kuat untuk dapat memurnikan pil tingkat 7 Bodhisattva Api. Oleh karena itu, saya memohon bantuan dari kalian, ucap Tang Zhen. Akhirnya pemurnian pil tingkat 7 Bodhisattva Api pun dimulai. Grandmaster Huan dan Xiaoyan pun menempati dua sisi yang berbeda. Sementara itu di tempat yang lain, Ketua Tang Zhen pun menjelaskan kalau dirinya akan membantu keduanya dengan api surgawi 9 naga guntur untuk menyempurnakan pil. Setelah ucapannya itu, akhirnya Ketua Tang Zhen pun mengeluarkan api surgawi 9 naga guntur, lalu dia pun menjentikan api surgawi itu ke dalam tungku pemurnian pil. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan dan Grandmaster Huan pun telah bersiap untuk menyempurnakan pil tingkat 7 dengan kekuatan spiritual mereka. Grandmaster Huan dan Xiaoyan pun berbagi tugas untuk dapat menyulin satu persatu bahan obat. Ratusan bahan obat pun telah dipisahkan oleh Grandmaster Huan dan Xiaoyan. Satu persatu bahan obat itu pun dilemparkan ke dalam tungku pemurnian. Sementara itu di tempat yang lain, Ketua Tang Zhen pun membantu pemurnian itu dengan menggunakan kekuatan dari api surgawinya. Berhari-hari lamanya, Grandmaster Huan dan Xiaoyan pun tetap fokus untuk dapat menyempurnakan bahan obat ke dalam tungku pemurnian pil. Sementara itu di tempat yang lain, para alkemis termasuk Grandmaster Mo tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat membantu pemurnian dari Grandmaster Huan. Kembali ke tempat pemurnian pil, Xiaoyan pun nampak kesulitan untuk menggabungkan beberapa bahan obat, namun dia tetap berusaha untuk dapat menyatukan bahan obat itu. Dia pun menyadari untuk memurnikan pil Bodhisattva Api ini sangat menguras energi spiritualnya. Untuk sejenak, Xiaoyan pun melihat sosok Grandmaster Huan yang nampak kelelahan setelah berhasil menyulin beberapa bahan obat. Namun di sisi yang lain, Grandmaster Huan pun meyakinkan Xiaoyan kalau dia masih mampu untuk dapat menyulin beberapa bahan obat. Namun dia pun mengatakan kalau proses terakhir pembentukan pil itu sangatlah rumit, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Grandmaster Huan dan Xiaoyan pun melemparkan esensi dari bahan obat ke dalam tungku peleburan pil. Begitu esensi bahan obat yang dilemparkan oleh Grandmaster Huan dan Xiaoyan beraduan, terjadi sebuah gesekan yang cukup kuat. Melihat gesekan dari dua bahan pil yang saling beraduan mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat kuat, di sisi yang lain, Xiaoyan pun berusaha untuk bertahan. Dengan menggunakan kekuatan dari dua jenis api surgawi, Xiaoyan pun berusaha untuk menahan fluktuasi energi yang sangat kuat. Sementara itu di tempat yang lain, semua orang pun dibuat kaget tak terkecuali para alkemis.
Mereka tidak menyangka kalau penggabungan dari dua bahan obat yang berbeda itu dapat menimbulkan sebuah fenomena alam yang sangat luar biasa. Sama dengan semua orang yang merasa kaget dengan fenomena itu. Di sisi yang lain, Ketua Tang Zhen pun berkata kalau pemurnian pil tingkat 7 itu dapat menarik fenomena alam yang sangat luar biasa. Dia pun mengatakan kalau pemurnian pil ini akan berhasil dengan sukses, ucapnya. Mendengar penjelasan dari ayahnya, di sisi yang lain, Ho-er pun nampak harap-harap cemas. Sementara itu di altar tempat pemurnian, nampak Xiaoyan dan Grandmaster Huang pun berusaha untuk dapat menggabungkan dua bahan obat. Namun sesuatu hal buruk pun terjadi pada Grandmaster Huang. Dia tidak dapat bertahan dengan penggabungan dua bahan obat tersebut. Kejadian itu pun tak luput dari pandangan Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Grandmaster Huang akan menyerah secepat itu. Karena tidak dapat bertahan, akhirnya Grandmaster Huang pun terkena serangan balik hingga dia pun pingsan. Kejadian itu tentunya membuat kaget Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Grandmaster Huang akan dieliminasi saat pemurnian pil itu. Melihat Grandmaster Huang yang pingsan di tempat yang lain, Ketua Tang Zhen pun merasa tidak percaya. Pemurnian pil yang diharapkannya sukses berubah menjadi sebuah kegagalan. Kegagalan itu berarti dia sebagai ayahnya tidak dapat membantu menyembuhkan putrinya. Di tempat yang lain, para alkemis pun sangat menyayangkan kalau proses pemurnian pil itu akan gagal. Di sela keputusasaan semua orang, termasuk Ketua Tang Zhen dan Ho-er, tiba-tiba Xiaoyan pun bangkit lalu dia pun berkata, "Ketua Tang Zhen, izinkan saya untuk melanjutkan pemurnian bahan obat yang telah gagal oleh Grandmaster Huang," ucapnya. Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu membuat Tang Zhen pun terkejut, lalu dia pun berkata, apakah Xiaoyan akan berhasil untuk menyempurnakan pil itu? Xiaoyan pun menjawab dengan lantang kalau dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menggabungkan dua jenis bahan obat. Ucapan dari Xiaoyan yang akan berusaha untuk menggabungkan dua bahan obat membuat para alkemis pun mencibir, tak terkecuali alkemismo. Namun Ho-er dan Tang Zhen pun merasakan ada hal yang istimewa dalam setiap ucapan dari Xiaoyan. Entah kenapa mereka berdua pun meyakini kalau Xiaoyan mampu untuk menggabungkan dua bahan obat tersebut menjadi sebuah pil tingkat 7. Setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan, di sisi yang lain Ho-er pun berkata kepada Tang Zhen, "Izinkan Xiaoyan untuk melanjutkan pemurnian pil itu, aku percaya kepadanya. Jikalaupun Xiaoyan gagal dalam pemurnian pil ini, aku akan menerima nasib burukku," ucapnya. Setelah mendengar ucapan dari putrinya, lalu Tang Zhen pun berkata kepada Xiaoyan, "Saya izinkan Anda untuk melanjutkan penyempurnaan pil ini, walau nantinya akan gagal, saya tidak akan menyesal," ucapnya. Setelah mendengar persetujuan dari Ketua Tang Zhen, lalu Xiaoyan pun fokus untuk dapat menyempurnakan dua bahan obat pil yang tersisa. Dalam usahanya untuk menyempurnakan dua bahan pil yang tersisa, Xiaoyan pun teringat akan pepatah gurunya. Gurunya berkata kalau Xiaoyan akan berhasil menjadi seorang alkemis, dia perlu bekerja keras untuk dapat mencapainya. Setelah mengingat apa yang dikatakan oleh gurunya, Xiaoyan pun berusaha untuk dapat menggabungkan dua jenis bahan obat yang tersisa. Dengan kekuatan api surgawi dan dibantu oleh jiwa spiritualnya yang sangat kuat, Xiaoyan pun mencoba berusaha keras untuk dapat menggabungkan dua jenis bahan obat tersebut. Sementara itu di dalam tungku pemurnian pil, gesekan dari dua bahan obat pun masih terus terjadi. Namun Xiaoyan pun tidak putus asa dengan kejadian itu. Dia masih berusaha keras untuk dapat menggabungkan dua jenis bahan obat menjadi satu dengan bantuan api surgawi dan jiwa spiritualnya. Setelah berusaha cukup keras, akhirnya Xiaoyan pun dapat menggabungkan dua jenis bahan obat menjadi satu. Dengan kekuatan api surgawi dan jiwa spiritual yang sangat kuat dari Xiaoyan, akhirnya Xiaoyan pun berhasil membentuk pil tingkat 7. Sebuah pilar pun ditembakkan ke atas langit. Tentu saja fenomena alam itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Tang Zhen dan Ho-er. Mereka semua tidak menyangka kalau Xiaoyan akan berhasil untuk menyempurnakan pil bodhisattva api. Sementara itu di atas langit, setelah pil itu terbentuk, muncullah fenomena alam yang sangat kuat. Beberapa guntur kuat pun muncul di atas langit untuk menghantam tungku pemurnian pil yang disempurnakan oleh Xiaoyan. Melihat bencana pil yang akan turun, Tang Zhen pun nampak cemas. Lalu dia pun berkata kalau Xiaoyan harus menghadapi bencana pil ini. Di sisi yang lain, Ho-er pun memohon kepada ayahnya untuk segera membantu Xiaoyan. Akhirnya Tang Zhen pun berkata, "Xiaoyan, serahkan bencana pil itu kepada saya," ucap Tang Zhen. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun menolak bantuan dari Ketua Tang Zhen. Dia pun mengatakan kalau dia sangat membutuhkan bencana pil itu. Setelah ucapannya itu, lalu Xiaoyan pun mengeluarkan boneka iblis bumi dari dalam cincin penyimpanannya. Dengan perintah Xiaoyan, akhirnya boneka iblis bumi itu pun melesat untuk menghantam bencana pil. Melihat boneka Dozong yang dapat melayang di atas langit membuat keduanya pun menjadi kaget. Mereka tidak menyangka kalau boneka iblis bumi milik Xiaoyan dapat menyerap pil guntur. Kemunculan boneka iblis bumi yang dapat menyerap bencana pil itu membuat Tang Zhen pun bertanya-tanya tentang sosok Xiaoyan ini.
Sementara itu di atas langit, akhirnya boneka iblis bumi milik Xiaoyan pun berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyerap seluruh bencana pil. Setelah menyelesaikan tugasnya, akhirnya boneka iblis bumi itu pun mendarat di hadapan Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun bergumam, akankah boneka iblis bumi ini akan menjadi boneka iblis langit, ucapnya. Setelah gumuman itu, lalu Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya ke arah ketua Tang Zhen. Dia pun mengeluarkan sebuah pil di tangannya. Sebuah pil tingkat 7 bodhisattva api yang berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan. Beberapa hari telah berlalu setelah Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil tingkat 7. Di sebuah aula lembah api yang terbakar, terjadi percekcokan di antara penatua, termasuk ketua Tang Zhen. Dalam perdebatan itu, tiba-tiba sosok Xiaoyan pun muncul di hadapan semua orang. Xiaoyan pun datang ke aula itu bersama Ho-Er putri dari Tang Zhen. Begitu sampai di dalam aula, Tang Zhen pun langsung menyambut kedatangan Xiaoyan dengan keramahan. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun membalas keramahan dari ketua Tang Zhen. Tang Zhen pun bertanya tentang kesehatan Xiaoyan, apakah baik-baik saja, ucapnya. Namun di tempat yang lain, beberapa ketua pun nampak tidak senang dengan kemunculan Xiaoyan. Di sela percakapan antara Tang Zhen dan Xiaoyan, tiba-tiba salah satu ketua pun berkata kalau dirinya beberapa bulan ke belakang sempat berjalan-jalan ke dataran utara. Dia pun mengatakan telah terjadi keributan besar di daerah dataran utara. Keributan besar itu dipicu oleh konflik papilun petir angin dengan seseorang yang tidak dikenal. Namanya kira-kira Xiaoyan. Kalau tidak salah, Xiaoyan dan Yan Xiao itu adalah orang yang sama, ucap ketua itu. Mendengar ucapan dari ketua itu, membuat Tang Zhen pun berpikir. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun berkata, Yan Xiao dan Xiaoyan itu adalah aku, ucapnya. Apakah ada yang salah untuk saya menutupi identitas asli saya, ucapnya. Oleh karena itu, saya akan membuka topeng ini dan meyakinkan Anda. Setelah dibuka topengnya, wajah tampan Xiaoyan pun terlihat oleh semua orang, tak terkecuali Tang Zhen dan Ho-Er. Di tempat yang lain, Ho-Er pun nampak kaget dengan wajah Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan semudah itu. Setelah penyamaran Xiaoyan diungkapkan, tiba-tiba salah satu ketua pun berkata, "Hei Xiaoyan, kamu sebenarnya mempunyai masalah dengan ketua Papilun Utara yaitu Fei Tian. Fei Tian berusaha mati-matian untuk dapat menangkapmu karena kamu memiliki teknik 3000 langkah petir," ucapnya. "Jangan-jangan kau ingin memiliki beberapa teknik dari klan tertentu," ucap tetua itu. Melihat ketegangan di antara ketua dan Xiaoyan, di tempat yang lain, Tang Zhen pun berusaha untuk menenangkan kedua belah pihak. Xiaoyan pun berpikir kalau para ketua itu akan menghalangi jalannya untuk mendapatkan teknik dari perubahan api misterius. Bahkan salah satu ketua pun berkata kalau Xiaoyan ingin mendapatkan teknik itu, maka harus diuji terlebih dahulu. Mendengar perkataan dari ketua itu, Xiaoyan pun berkata, "Ketua Lembah Tang, karena kedua ketua bersikeras untuk mengujiku, kalau begitu aku akan mengikuti mereka," ucap Xiaoyan. "Jika tidak, saya khawatir saya tidak dapat melakukan apa yang saya inginkan hari ini," ucapnya. Setelah ucapannya itu, akhirnya semua orang pun pergi keluar aula. Xiaoyan pun bertanya bagaimana cara penilaiannya, ucapnya. Ketua pertama pun mengatakan kalau ujian ini melibatkan para tetua. Penguji kali ini untuk Xiaoyan akan melibatkan penatua ketiga, yaitu Wu Cheng. "Kamu harus dapat bertahan dalam 10 pertukaran," ucap tetua itu. Setelah ucapannya itu, lalu Wu Cheng pun muncul di hadapan Xiaoyan. Kemunculan sosok ketua Wu Cheng yang akan menguji Xiaoyan membuat cemas Ho-Er. Dia pun mengatakan kalau ketua Wu Cheng basis kultivatornya di atas Xiaoyan, yaitu Dozong bintang 8, itu tidak sebanding, ucapnya. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun meyakinkan ketua Tang Zhen dan Ho-Er kalau dia dapat mengatasi penatua Wu Cheng. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi antara penatua Wu Cheng melawan Xiaoyan. Wu Cheng pun langsung menyerang Xiaoyan dengan kekuatan apinya. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun berhasil menghindari serangan dari ketua Wu Cheng dengan langkah 3000 petirnya. Ketua Wu Cheng pun nampak kesal dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Lalu dia pun berusaha kembali untuk menyerang Xiaoyan. Namun lagi-lagi Xiaoyan pun dapat menghindari serangan dari ketua Wu Cheng dengan langkah 3000 petirnya. Sementara itu di sisi yang lain, ketua Wu Cheng pun menggunakan sebuah teknik yaitu tangan kapas. Seketika tangan ketua Wu Cheng pun memanjang. Akibat teknik tangan kapas milik ketua Wu Cheng membuat Xiaoyan pun untuk sementara terluka oleh serangan itu. Namun di sisi yang lain, alih-alih menyerah, Xiaoyan pun malah balik untuk menantang ketua Wu Cheng. Mendengar arogansi dari Xiaoyan, di tempat yang lain ketua Wu Cheng pun menjadi kesal. Dia pun berkata, "Baiklah kalau begitu, teknik tangan kapasku atau langkah 3000 petirmu yang lebih unggul," ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu ketua Wu Cheng pun kembali lagi untuk menyerang Xiaoyan.
Sementara itu di tempat yang lain, Xian pun berusaha untuk menghindari serangan dari ketua Wu Cheng dengan langkah 3000 petirnya. Xiaoyan dengan suan besarnya, dia pun menggunakan sebuah teknik untuk melindungi dirinya dari serangan ketua Wu Cheng. Akibat serangan brutal dari ketua Wu Cheng, Xiaoyan pun nampak terdesak. Di tempat yang lain, ketua Wu Cheng pun memanfaatkan kesempatan itu untuk balik menyerang Xiaoyan. Namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun telah bersiap dengan suan besarnya. Ketua Wu Cheng dengan basis kultivator dojong tingkat 8 berusaha untuk menekan kekuatan dari Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, akibat Xiaoyan terus-menerus menerima serangan brutal dari ketua Wu Cheng membuat dirinya pun kewalahan. Akhirnya Xiaoyan pun ambruk di depan semua orang. Akibat serangan ganas dari ketua Wu Cheng, tubuh Xiaoyan pun terhempas dan jatuh. Di sela ketidakberdayaan Xiaoyan, Wu Cheng pun memaksa Xiaoyan agar segera menyerah kepadanya. Dalam cengkeraman tangannya, tiba-tiba sosok Xiaoyan pun menghilang di hadapan Wu Cheng. Wu Cheng pun nampak kaget dengan kejadian itu. Dia tidak menyangka akan dibodohi oleh Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun telah bersiap dengan menggunakan kekuatan 3 api surgawinya untuk menghadapi ketua Wu Cheng. Melihat kemunculan Xiaoyan dalam keadaan baik-baik saja membuat ketua Wu Cheng pun sangat kesal dan marah kepada Xiaoyan. Dengan kemarahannya yang memuncak terhadap Xiaoyan, lalu ketua Wu Cheng pun melesat dan membentuk sebuah segel. Setelah segel terbentuk oleh ketua Wu Cheng, tiba-tiba dia pun membentuk sebuah arai di belakangnya. Wu Cheng pun nampak kesal di hadapan Xiaoyan. Bagaimana tidak, dia telah dipermalukan di depan semua orang. Oleh karena itu, dia pun menggunakan kekuatan terbaiknya untuk mengalahkan Xiaoyan. Apa yang dilakukan oleh penatua Wu Cheng itu membuat Tang Zhen pun menjadi kesal. Dia tidak menyangka kalau setua itu akan memalukan dirinya. Di tempat yang lain, ketua pertama pun berkata kalau Wu Cheng ini akan menggunakan kekuatan terkuatnya untuk mengalahkan Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Xiaoyan pun menyelesaikan fusi penggabungan 3 jenis api surgawi untuk menghadapi ketua Wu Cheng. Melihat Xiaoyan yang telah bersiap dengan kekuatan api surgawinya, di tempat yang lain, ketua Wu Cheng pun menyerang Xiaoyan dengan kekuatan terkuatnya. Sementara itu Xiaoyan pun melemparkan 3 jenis api surgawi yang membentuk api lotus ke arah Wu Cheng. Akhirnya bentrokan 2 teknik Do pun terjadi di atas langit lembah api yang membakar. Api lotus milik Xiaoyan terus merangsek untuk menekan kekuatan dari penatua Wu Cheng. Akhirnya, akibat 2 bentrokan kekuatan yang sangat kuat membuat sebuah fluktuasi energi yang sangat mengerikan di atas langit lembah api yang terbakar. Semua orang pun tidak menyangka kalau keributan itu dihasilkan oleh 2 kekuatan. Akibat bentrokan dahsyat itu membuat beberapa bebatuan besar pun menjadi hancur di hadapan semua orang. Melihat kejadian itu, Tang Zhen pun berkata, kalau ini terus dilanjutkan maka sekte lembah api yang terbakar pun akan hancur. Setelah ucapannya itu, lalu Tang Zhen pun melesat ke atas langit. Dengan kekuatannya, dia pun membentuk sebuah celah spasial. Dengan kekuatannya, Tang Zhen pun berusaha untuk menyerap 2 bentrokan energi yang sangat dahsyat, hingga energi itu pun menghilang di hadapan semua orang.